Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, kita pasti tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Dan pada akhirnya kita semua harus kembali pada Sang Ilahi. Oleh sebab itu, selagi masih bernyawa, kita harus melakukan amalan-amalan yang baik untuk kebaikan diri kita sendiri di kehidupan yang kekal nanti. Contohnya seperti salat, bersedekah, membaca Quran, dan tak terkecuali adalah berkurban. Dalam berkurban, kita hampir sama seperti bersedekah, karena kurban yang kita lakukan pastinya akan dibagi-bagikan kepada yang hak untuk dibagi. Namun, hukum kurban ialah sunnah, bukan wajib. Akan tetapi, sunnah ini akan jadi sunnah muakkadah untuk mereka yang mampu berkurban. Maksud dari sunnah muakkadah ialah sunnah yang dikuatkan, terlebih bagi orang yang mampu. Selain daripada itu, kurban juga untuk menghidupkan sunnah Nabi Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Melalui Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada beliau supaya menyembelih Nabi Ismail, anak kesayangannya. Namun kemudian digantikannya Ismail menjadi seekor domba yang besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syaffat ayat 107 yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, asal mula terjadinya kurban ialah berawal dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu beliau mendapat mimpi menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Sesudah mendapati mimpi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bingung, namun beliau tidak lantas membenarkan dan tidak pula mengingkari, karena beliau tahu bahwa mimpi itu datang dari Allah. Sehingga beliau akan melaksanakan tugas tersebut dengan keteguhan dan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Nabi Ismail alaihissalam yang sama sekali tak keberatan dengan perintah Allah tersebut. Sehingga ketika hendak melakukan penyembelihan, Allah menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan domba putih yang diturunkan dari surga. Sehingga dari situlah asal mula adanya kurban. Ibadah kurban juga sebagai bentuk kesediaan manusia untuk mengorbankan sebagian dari harta bendanya di jalan Allah. Ibadah kurban juga dilakukan untuk membantu kaum duafa, khususnya fakir dan miskin. Kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Jenis hewan kurban yang boleh digunakan ialah kambing atau domba, unta dan juga sapi. Dan dikatakan bahwa hewan kurban ini akan jadi kendaraan kita di akhirat nanti. Perjalanan atau kehidupan di akhirat nanti ialah perjalanan yang sangat melelahkan, sehingga bukan hanya di dunia saja kita butuh kendaraan, namun begitu juga di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan untuk menggemukkan hewan kurban, karena hewan kurban tersebut akan jadi kendaraan kita ketika menyeberangi jembatan menuju surga. Gemukkanlah hewan-hewan kurban kalian, sebab sesungguhnya hewan itu merupakan kendaraan kalian ketika melewati sirat atau jembatan kelak, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hal inilah yang membuat umat Islam percaya bahwasanya hewan kurban adalah kendaraan di akhirat kelak. Benarkah yang disebutkan itu? Akan tetapi, para ulama menilai sanad hadis ini sangat lemah, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya yang dikatakan bahwa hewan kurban akan menjadi kendaraan di akhirat kelak masih belum jelas dalilnya. Namun walaupun demikian, kita sebagai umat Islam tetap bisa memetik hikmah dari hadis ini. Sebagaimana menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimaksud kendaraan ialah memudahkan orang yang berkurban melewati sirat. Jadi walaupun belum tentu bisa jadi kendaraan, akan tetapi pahalanya akan bisa membantu kita dalam melewati jembatan menuju surga, sehingga tidak ada yang sia-sia. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa semakin baik hewan kurban yang diberikan, maka semakin besar juga balasan untuk itu. Berusaha memberikan yang terbaik dalam berkurban ialah sunnah.
Seperti Al-Kisah dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban Habil putranya Nabi Adam sebab dia memberikan hewan ternak yang terbaik yang dia miliki. Oleh karena itu, walaupun hadis tentang hewan kurban menjadi kendaraan di akhirat nanti dianggap lemah, namun umat Islam tetap dianjurkan untuk berkurban dengan hewan terbaik, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dalam satu riwayat dikatakan Nabi berkurban dengan 2 domba putih bertanduk yang gemuk-gemuk. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Diriwayatkan dari Aisyah dan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika hendak menyembelih kurban, Nabi membeli 2 ekor kambing kibas yang besar dan gemuk, bertanduk, berwarna putih dan terputus pelirnya. Nabi menyembelih 1 ekor kambing untuk umatnya yang bertauhid dan membenarkan risalah, lalu kemudian menyembelih 1 ekor lagi untuk diri beliau dan untuk keluarganya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itu kita harus memilih hewan kurban yang terbaik, karena dalam berkurban harus dengan niat yang tulus dan ikhlas sehingga kurban kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amalan ini hukumnya sunnah, namun sangat berdampak untuk kita di akhirat nanti, sehingga jangan asal dalam memilih hewan kurban agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud dari hewan kurban bisa jadi kendaraan di akhirat ialah pahala yang kita dapatkan dari berkurban akan membantu kita melewati sirat atau jembatan menuju surga. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam ibadah kurban. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hewan kurban yang telah kita kurbankan akan menjadi pahala yang besar, dan itu akan menjadikan kita mudah dalam melewati jembatan menuju surganya Allah. Namun terlepas dari itu semua, baik jadi kendaraan di akhirat ataupun tidak, berkurban sama halnya dengan sedekah. Dan pahala sedekah akan menjadi penolong bagi orang yang ikhlas melakukannya. Jadi setiap melakukan ibadah atau amalan, alangkah baiknya untuk tidak mengharap imbalan melainkan ridha Allah yang kita harapkan. Karena balasan perbuatan baik yang kita lakukan biarlah Allah yang menentukan. Karena setiap perbuatan yang baik pasti akan ada balasan yang baik pula, begitupun sebaliknya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai manusia ialah mematuhi perintah dan larangan Allah, baik sunnah ataupun wajib. Semua yang kita lakukan pastinya akan ada balasannya. Dan jangan engkau menumpuk harta di dunia ini, karena suatu saat pasti akan kembali pada Sang Pencipta, dan semua harta akan tinggal di dunia. Maka dari itu, siapa saja di antara manusia yang mau hartanya dibawa mati, ialah dengan cara perbanyak sedekah dan tak terkecuali dengan berkurban. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga saja kita termasuk orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam bishawab.